Irma menangis menceritakan kisah hidupnya, dan Irma merasa bahagia dan terharu mendapat penguatan dan dukungan dari teman-teman Kristen. Tapi kita nggak Mm-mm. langsung jadi Kristen, kita cuma Oh, belajar enggak. dulu gitu. Harus Kayak, belajar dulu, oh, harus ada sekolah, ada bukan sekolah ya. Jadi kita pendalaman iman dulu. Jadi mengenal dulu, belajar gitu, Kak. Itu bisa waktunya tuh paling sebentar itu 8 bulan. Paling lama itu bisa sampai 3 tahun. Kebetulan aku juga punya temen masuknya tuh bareng sama aku. Tapi dia dibaptis itu 1 tahun setelahnya. Aku udah dibaptis, dia belum. Jadi dia tahun depannya baru dibaptis. Aku sudah dibaptis. Jadi aku duluan gitu. Kak itu untuk nemuin kayak pendetanya itu gimana? Kakak ke tempat gereja itu sendiri gitu. Nanti nanti Kakak gini, biasanya kan ada di pastoran tuh ya, di Nah, sekretariat itu nanti Kakak bisa daftar untuk jadi katekumen gitu di situ. Kak Irma hatinya mau kemana ya silakan gitu. Mau datang ke gereja Protestan bisa, misalkan ketemu sama pendeta atau ke Katolik, mau ketemu sama Romo juga bisa gitu. Ya hatinya Kak Irma aja maunya kalau kemana. ketemu Romo itu gimana ya, Kak Helen? Kalau Gini Kak. kalau misalkan mau ketemu Romo itu nanti Kakak bisa setelah misa nih ya, hari Minggu tuh bisa ketemu sama Romo, Oh, bisa tanya sama Romo, heeh, setelah sembahyangan. heeh, setelah misa ibadah gitu. Nanti bisa konsultasi ngobrol sama Romo. Romo, saya mau belajar tentang Katolik misalkan. Oh ya udah kamu katekumen aja. Biasanya diarahkannya langsungnya ke katekumen gitu. Kalau kakak ingin memperdalam gitu. Di Protestan juga sama ya Kak Yuli ya? Mm-mm, sama. Oke. Ada yang lagi yang mau kakak tambahkan Kak? Udah Kak Yuli. Oke. Kak Irma mungkin nanti kalau masalah gereja atau apa nanti Kak Irma nanti kita bisa komunikasi langsung aja Kak Irma. Nanti mungkin saya bisa memberikan pendampingan agar Kak Irma juga tahu hati ini gereja kita ini memang banyak beberapa tata cara ibadah yang berbeda. Nanti kita bakal cari yang mana bikin Kak Irma itu nyaman seperti itu. Betul, betul. Karena kita tidak bisa memaksakan, takutnya saya memaksakan Kak Irma masuk ke Mm-mm. gereja Batak, nggak mungkin kan, karena Kak Irma kan bukan orang Batak ya kan, nanti kalau mau jadi calonnya Bang Edis baru masuk HKBP ya kan. Betul. KBP ya. Nanti kita bakal sesuaikan di mana Kak Irma nyaman masuk ke gereja, nanti itu Betul, bisa Kak Irma kita belajar dulu dengar khotbah, dengar betul, apa, nanti baru kakak eh untuk lebih lanjut nanti kita bakal hubungin pastori-pastori gereja itu untuk bagaimana kelanjutannya persiapan Kak betul. Irma eh untuk dibaptis dan ikut katekisasi seperti itu. Betul. Nanti Kak Irma bisa tanya sama Kak Yuli. Mau konsultasi langsung dengan Kak Yuli juga bisa. Jadi hatinya Kak Irma mau kemana ya? Silakan, tergantung nanti bisa diobrolkan sama Kak Yuli lah yang lebih paham. Gitu. Iya, Dan iya, iya. lagi, Sebenarnya kita tuh Makasih ya, sama Kak. aja ya Kak Yuli ya. ya, Mau Protestan, mau Katolik, kita tuh sama-sama anak Tuhan Yesus kok. Gitu. Sama aja. Aku juga Kak Yuli, kadang tuh aku kalau ikut temanku ya Kak Yuli kalau ibadah itu kalau lagi ke Bandung, itu aku suka ikut gereja temanku yang Protestan kadang. Gitu. Mm-mm. Tapi kalau misalnya kita Katolik gitu, kita ke gereja Protestan pun sama aja, nggak apa-apa. Gak apa-apa Kak, gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau misalkan orang Protestan mau ikut di misa kami juga boleh. Gitu. Tidak ada halangan sama aja. hmm. Sebentar ya, saya lagi atur ini beberapa dulu supaya sebentar-sebentar saya. Oke, Kak Irma ada lagi kegalauan Kak Irma atau apa bisa kita diskusi di sini lagi Kak Irma? Terus Kak, kayak misalnya ini ya, Kak Irma kan belum punya Alkitab ya, jadi Irma tuh belum bisa kayak belajar semua tentang Alkitab. Nah, Irma tanya, kalau misalnya di Kristen, kalau keadilan buat perempuan tuh apa ya? Gimana Kak Irma? Keadilan buat perempuan itu ada. Keadilan? Ada keadilan untuk Iya. perempuan. Maksudnya keadilannya dalam konteks gimana Kak Irma? Keadilan dalam konteks apa?
Iya, dalam kesetaraan, seperti kesamaan gitu antara laki-laki dan perempuan atau iya, bagaimana? iya, iya. Iya kayak gitu, kayak Sama, sama ada. sama. Kita itu di Kristen ya, kita tuh sangat menghargai perempuan. Maaf ya kalau di sebelah, kalau di keyakinan yang sebelumnya itu banyak sekali ayat-ayat yang menjatuhkan perempuan itu banyak sekali. Dan makanya dari itu kenapa aku convert dari RT 6 ke Kristen itu, ke Katolik itu ya karena banyak yang bertentangan gitu Kak Irma dengan hati nurani aku karena kita tuh disebut otaknya tuh otak setengah loh sama laki-laki itu. Coba kakak rasakan sendiri. Laki-laki yang di agama sebelah, apa menghargai perempuan? Tidak. Pindah keyakinan juga. Salah satunya juga itu. Karena di dalam kekristenan itu, terutama dalam pernikahan ya, kita tuh harus ada kesetaraan sayang. Jadi tidak boleh menyakiti pasangan kita gitu. Apalagi sampai menduakan, sampai menikah 2 3 4 gitu kan. Kita kan nggak ada monogami, pernikahan kita tuh monogami. Nah, that's why kenapa aku beralih convert dari sebelah ke Katolik itu, ke Kristen itu karena memang itu sangat bertentangan dengan hati nurani aku Kak Irma. Bayangin kita perempuan disebut otaknya setengah loh Kak Irma. Kita tuh jadi perempuan Iya, tuh nggak ada harganya sama sekali, nggak ada dihargai gitu sebagai perempuan itu. Kita tuh kayak maaf ya sampai di dalam Al-Quran aja, di dalam hadis aja juga banyak. Kita tuh kalau lagi haid, lagi menstruasi itu kita tuh kayak dianggap najis, maaf ya. Sampai harus dijauhi, nggak boleh dideketin. Kok jahat banget gitu loh. Sedangkan kalau di agamaku, kita mau berdoa dalam keadaan menstruasi, kayak dalam keadaan apapun kita bisa kok berdoa sama Tuhan. Tidak terbatas gitu, Kak Irma. Tidak terhalangi oleh suatu apapun dan kita tuh setara, adil gitu antara laki-laki dan perempuan itu gitu Kak Irma. Jadi banyak banget mungkin kalau Kak Irma memperdalam ya. Bahkan kemarin juga aku ngambil baca lah ya, aku sering baca gitu dari beberapa sumber. Itu tuh perempuan tuh kayak nggak ada harganya, nggak ada harga dirinya. iya, Mm-mm. Kita tuh jadi maaf ya, kalau aku bahasanya tuh jadi hanya alat untuk pemuas lah gitu ya, tanda kutip. Jadi kalau kita sudah tidak diperlukan tuh udah dibuang gitu. Terus iya, kalau iya benar. andaikan nggak bisa ngasih keturunan, kita harus rela di madu dengan perempuan yang Poligami. lain, di poligami. Nah itulah aku tuh paling anti Kak Irma, karena jujur aku pernah punya mantan mantan orang Muslim ya. Mm-mm. Aku tuh nggak dihargain loh Kak. Aku tuh diselingkuhin, dapat verbal abuse juga gitu kan. Terus dia nggak menghargai aku sebagai perempuan. Makanya aku pilih ketika aku menemukan pasangan yang tepat itu ya puji Tuhan gitu. Kita sama-sama anak Tuhan Yesus ya sudah gitu. Pasangan yang takut akan Tuhan itu nggak akan salah Kak Irma gitu. Makanya aku tuh dari dulu selalu ketakutan ya kalau mau menikah itu dengan orang yang RT sebelah gitu. Aku sebut RT sebelah ya, jangan terlalu frontal gitu. Jadi aku tuh banyak belajar itu. Oh gila ya kalau di sana tuh gue tuh jadi perempuan nggak ada harganya. Kasarnya gitulah Kak Irma. Aku tuh jadi merasa dihargai, merasa dicintai, merasa sebagai perempuan itu dijunjung tinggi lah gitu ya, kita tuh harkat martabat kita tuh sebagai seorang istri itu ya di sini di pernikahan Kristen. Jadi kalau laki-laki pasangan kita takut akan Tuhan, otomatis dia akan sayang sama kita Kak Irma. Jadi aku harap someday somewhere somehow nanti juga Kak Irma dapat pasangan yang baik gitu. Amin. Iya kayak Helen Irma juga kayak apa ya, apa ya, kayak Irma tuh berpikir di diri Irma sendiri ya. Irma juga sama. Irma tuh pernah nikah, Kak. Bahkan Irma tuh nggak berani untuk nikah lagi. Nggak berani untuk nikah lagi. Irma tuh udah lama cerai, udah hampir 8 tahun. Nah, udah 8 tahun itu Irma punya anak kan, punya satu anak. Gak ada kak tanggung jawabnya, gak ada diberi nafkah.
Ya, kan kakak belajar Islam kan, tahu kan di Islam. Kalau misalnya kita bercerai, anak itu kan kalau ayahnya masih ada kan otomatis tanggung jawab si ayahnya. Kalau ayahnya meninggal kan itu yang bertanggung jawab kan ayah mertua, ya bapak dari si Betul. suami kita ataupun saudara laki-laki dari suami kita. Nah, yang Irma rasain ya kayak selama Irma bercerai itu mana enggak ada kak, ada nafkah sedikit pun, entah itu dari keluarganya ataupun dari ayahnya. Nah Irma juga nggak ada kayak minta-minta juga kan Irma. Terus hukum di Indonesia tuh kenapa sih kayak nggak adil banget buat perempuan, seharusnya kan kayak di Iya, negara lain gitu, apalagi udah memiliki anak gitu ya kak ya, seenggaknya kalau misalnya di agama ada aturan seperti itu seharusnya tuh pemerintah juga kayak menegas gitu, tahu nggak sih kak, menghukum tegas gitu laki-laki yang tidak bertanggung jawab seperti itu, iya. Nah tapi kan nggak ada betul. kak, ya kan, kayak Iya. terus kayak mereka tuh tahu agama tapi mereka tuh kayak kayak masa bodoh gitu, tahu nggak sih kak, dia Seolah-olah nggak mau salah tahu dan dia gitu ya kak lakuin ya. aja gitu, iya. Heeh. Terus Meninggalkan tanggung jawab di gitu ya. situ kan kayak Mm-mm. di situ kan ya posisinya kan kita nggak dihidupin kan, terus wanita itu nggak boleh keluar, wanita itu tidak boleh membuka auratnya, terus nggak boleh memperlihatkan auratnya, tidak boleh apa sih keluar rumah, tidak boleh bekerja. Nah kalau misalnya nggak kita lakuin terus siapa yang mau memberi, nggak mungkin kan, kayak apa yang kita butuhin jatuh dari langit ya nggak. Betul, betul, Nah di betul situ kak kayak Irma. ih, Ya kalau itulah kak kak ngajarnya apa ya, hukum muslim Islam, apa, hukum takutnya mau Islam diceramahin. itu begitu. Itu memang nggak fair buat perempuan. Kayak kita tuh dirugikan ya kak. Kita tuh sebagai istri tuh kan banyak ya bebannya. Kayak kak Irma. Sekarang kan ada anak, otomatis kak Irma yang pegang. Sedangkan dari ayahnya sendiri pun nggak ada tanggung jawab sama sekali. Ya itulah kak. Jadi merasa kayak ya Dan udah. ini kak, tahu nggak sih Irma tuh bukan bicara tentang Irma saja ya, tapi Irma tuh berbicara tuh rata, hampir rata-rata siapapun yang bercerai itu pasti kak, kayak suaminya tuh nggak bakalan mau Nggak menafkahin. peduli. Iya, Iya, nggak peduli, nggak mau nafkahin. nih ya, Kayak kalau lepas tanggung misalnya nih ya, jawab gitu. kalau kalau misalnya ya orang-orang tahu anak ikut sama ayahnya, pasti yang dicela Irma. Loh kok bisa ibunya ninggalin anaknya sama suaminya? Kalau saya jadi apa sih orang tua, saya tidak tega anak saya dikasihin ke ayahnya gitu. Saya tidak bisa tidur kalau nggak sama anak saya. Pasti yang dicela perempuan. Tapi kalau laki-laki nggak nafkahin, apa dicela juga? Enggak kan? Kayak Iya, orang tuh masa bodoh aja. Kamu nggak loh nggak adil. nafkahin, kamu lo seharusnya lihat anakmu udah dikirimin uang belum, anakmu udah kirimin susu belum, enggak kan kak, coba kamu perempuan. Nah anak misalnya nih ya perempuan nggak bisa kerja, ya sudah anak dikasih lah ke mantan suami, nah pasti dicela si perempuan ini, Iya, kok bisa kamu betul. tuh hati seorang ibu nggak apa sih ninggalin anak sama ayahnya gitu, kamu bisa kah tidur tanpa anak kamu gini gini, dicelaknya kita perempuan. Tapi kalau laki-laki ndak nafkahin, ada dicela kah sama orang, enggak kak, ya kan. Nggak adil, iya. Nggak adil, Kak. Sabar ya, Kak Irma ya. Kak Irma sabar Aduh, ya. kalau deket tuh pasti udah aku peluk gitu. Aduh, sakit banget ya Tuhan. Kak Irma, Namanya aku juga seorang ibu ya. Aku juga merasakan apa yang Kak Irma rasakan gitu. Rasanya ketika nggak ada tanggung jawab, apalagi dari mantan. Sedangkan kakak Irma ini harus menghidupi juga anak, bapaknya tuh udah nggak ada tanggung jawab sama sekali. Irma bahkan ya kayak dari selama perceraian hampir 8 tahun Irma tuh nggak kenal namanya cowok. Makanya Irma nih cek sama orang-orang nih ya, orang-orang Irma dihina sama orang-orang muslim, kamu tuh sebenarnya Kristen, kamu ngaku-ngaku Islam gini-gini, pantas aja kamu muslim, orang penampilan kamu aja kayak gini, nggak pantas kamu jadi muslim gini-gini. Dicelaknya Irma ya nggak apa-apa, sok silahkan kata Irma ya, tapi saya muslim kata Irma, emang saya penampilan Irma kayak gini, tapi mereka tuh nggak ngerasain. Irma dibilang kayak gini mah modelan Elsie lah, modelan Ani-Ani lah kata Irma, sok silahkan, saya bukan akun fake, kalau kamu ya
nganggap Irma LC. Nah, tunjukin aja muka Irma tuh di seluruh Indonesia. Kalau kamu dapetin satu cowok pernah mengenal saya, pernah berhubungan sama saya transfer kamu uang 30 juta langsung, kata Irma kan. Nah, Irma nggak takut, Irma nggak pernah kak. Selama Irma apa ya pikiran gagal kayak gitu, Irma tuh nggak pernah mengenal cowok, tau gak kak? Kayak rasanya tuh emang kayak udah nggak mau gitu, tak tahu gak? Iya, aku ngerti Kak Irma. Kayak memang ini Ya, jangan direkod dong, muka Irma ini udah kali loh. enggak, Kak Irma cantik banget kok. Nah, Kak Helen mungkin sebentar. Fajar ini mohon maaf banget Fajar dengan segala ini. Ini kan kita khusus perempuan, tapi kalau seandainya ada Fajar mau sampaikan, silahkan disampaikan Fajar. Nanti saya izin turunkan dulu karena biar kita bicara dari hati ke hati gitu. Mungkin biar Kak Irmanya juga agak nyaman. Kalau ada yang mau Fajar sampaikan sama Kak Irma, silakan. Jadi Fajar ini juga mantan santri Kak. Dia sudah memilih mengikut Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ada yang mau Fajar sampaikan silakan. Tapi jangan marah Fajar ya. Abis ini nanti mungkin kakak izin turunkan biar kita undang teman-teman cewek biar kita saling memberikan penguatan. Ya Fajar ya. Terima kasih pengertiannya Fajar. Silakan Fajar sampaikan apa yang mau disampaikan. Selamat malam Kak Irma, nama saya Fajar Pratama. Asal saya dari Jawa Tengah Kak. Asal saya dari Jawa Tengah. Jadi tadi saya waktu live ada yang komen kalau Kak Fajar naik dulu ke roomnya Kak Yuli, ada hal penting seperti itu. Jadi gini Kak Irma, saya itu dulu memang seorang santri. Saya dulu di pesantren Kak Irma, waktu saya masih muslim. Saya di pesantren, 3 tahun namanya di pesantren Kak Irma. Kemudian saya masuk Kristen bukan tanpa alasan, tapi memang betul-betul karena jamahan dari Tuhan Kak Irma. Jadi ketika mungkin kalau kesaksian kata Kak Yuli ini akan panjang ya, jadi ini mungkin hanya sedikit pesan Kak Irma. Saya dulu ketika masuk ke Kristen, saya itu penuh hujatan, cacian, sampai mau dibun-bun, sampai apa Kak, segala macam bentuk kebun binatang itu keluar semua dilontarkan kepada saya, gitu ya. Karena dengan latar belakang saya seorang Muslim yang taat dan juga saya seorang santri di waktu itu Kak, kemudian tiba-tiba saya bekerja di Manado dan saya meninggalkan keyakinan saya dan memilih untuk menerima Tuhan Yesus. Jadi banyak sekali cacian seperti itu. Nah, langkah pertama yang saya ambil adalah saya itu berdoa Kak. Saya tanya dalam hati saya, karena setiap orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus memiliki kuasa Roh Kudus. Ya, sekali lagi orang yang dipilih sama Tuhan Yesus memiliki kuasa Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya jika memilih Tuhan, saya akan meninggalkan semua keluargaku. Saya akan meninggalkan bapak ibu, saya akan meninggalkan adik-adikku, saya akan meninggalkan semua yang sudah Tuhan beri di dunia ini. Nah, tapi seperti ini Kak Irma, saya cuma mikir ya, kita hidup di dunia ini tuh berapa tahun sih Kak? Mohon maaf ya, kita hidup di dunia ini berapa tahun ya? Kita cari data Kak, kita cari data. Kita hidup di dunia ini Kak, umur manusia rata-rata itu 80 tahun. Ya, Kakak bisa share. Rata-rata umur manusia sekarang itu 80 tahun. Saya mikir, ketika saya ini cuma 80 tahun di dunia dan saya sudah menemukan juru selamat ya. Jadi ini tuh sebuah penukaran Kak. Saya menukar keselamatan dan juga kesenangan di dunia selama 80 tahun. Nah, keselamatan yang dijanjikan dalam Tuhan Yesus Kristus adalah keselamatan yang kekal, bukan keselamatan yang ada kontraknya, yang sewaktu-waktu bisa diputus. Tidak. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah keselamatan yang kekal. Setelah saya pelajari, selama 6 bulan mempelajari kekristenan, akhirnya saya memberikan diri saya dibaptis, ya teman-teman di gereja Tiberias. Saya pelajari, saya tidak asal masuk ke gereja, saya asal langsung dibaptis. No, saya memilih agama dengan akal budi saya. Ketika semuanya sepakat ya, pikiran, mulut, hati sepakat, saya akan lakukan itu. Nah, setelah saya sepakat, saya terima Tuhan Yesus, betul Kak, terjadi semuanya. Orang tua saya dibilang saya ini anak kebun binatang, semuanya dilontarkan kepada saya. Sampai pada waktu itu saya tidak komunikasi sama orang tua saya 2 bulan Kak Irma. 2 bulan lama saya tidak komunikasi karena pergumulan itu ya. Nah, akhirnya saya tidak tahu Tuhan bekerja seperti apa, tapi setelah 2 bulan, ibu saya itu telepon saya dibilang, tanya kabar Kak, karena sejujurnya tidak ada mantan anak dan mantan orang tua ya.
mau anak itu berpindah agama, yang namanya anak tetaplah anak. Iya, betul. Yang namanya anak tetaplah anak, namanya ibu tetaplah ibu. Jadi ibu saya telepon saya, Fajar, gimana kabarnya, masih ada tidak pegangan uangmu? Gitu. Padahal dulu membenci. Nah, sekarang Kak, puji Tuhan orang tua saya sudah mau menerima Injil. Puji Tuhan, orang tua saya sekarang sudah mau menerima Injil. Dan saya berdoa semoga dalam waktu 2 bulan, 3 bulan ini orang tua saya sudah dibaptis. Karena sekali lagi, kekristenan tidak pernah mengajarkan paksaan. Saya mengalami sendiri. Ya. Kekristenan tidak pernah mendoktrin, kekristenan tidak pernah memaksa. Iya, serius Kak Irma. Jadi, ketika Kak Irma bergumul ya dengan sesuatu hal yang seperti ini, yang saya dengar-dengar ini Kak Irma, pesan saya, Kak Irma ambil saat teduh ya, Kak Irma naikkan lagu pujian, Kak Irma ngomong, Tuhan Yesus, kiranya memang Tuhan berkenan ya memanggil saya sebagai anak Tuhan. Tuhan tolong yakinkan hati saya dan jangan setengah-setengah. Ngomong sama Tuhan seperti itu Kak, jangan setengah-setengah Tuhan. Kalau memang yakin, pilih saya, pelihara saya Tuhan, jaga saya. Gitu. Nah, karena gini Kak, saya itu sangat kagum dengan kekristenan. Mohon maaf, kagum dengan ajaran. Yang pertama itu dari nikahannya. Saya membayangkan ketika orang Kristen itu laki-laki dan perempuan menikah, kemudian tidak berkecocokan, mereka itu tidak boleh bercerai bagaimanapun permasalahan yang dihadapinya. Saya kagum sekali. Pikiran saya itu nggak sampai, serius. Jadi kekristenan ini pernikahannya sangat sakral, baik Kristen Protestan, Kristen Katolik. Iya, saya ngomong di hadapan 3.000 orang ya. Pernikahan Kristen itu kalau dibandingkan pernikahan di sini lain nggak ada apa-apanya teman-teman. Jadi pernikahan itu seperti ini Kak Irma. Laki-laki dan perempuan menikah ketika salah satu ada yang tidak cocok ya, mereka harus tetap bersama. Ketika salah satu ini bercerai ya, kemudian menikah lagi, gereja tidak akan memberkati pernikahan tersebut kecuali salah satunya meninggal. Kalau meninggal konsepnya adalah dipisahkan oleh Tuhan. Karena dalam pernikahan kan apapun yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah, kalau bercerai itu namanya manusia yang memisahkan pernikahan tersebut. Tetapi kalau salah satunya meninggal, itu berarti Tuhan yang memisahkan dan boleh menikah lagi. Itu yang buat saya kagum dengan kekristenan, sangat menghargai baik laki-laki maupun wanita itu setara, sejajar, derajatnya sejajar. Iya, itu the power of magic kekristenan, serius. Itulah ajaran Tuhan Yesus, ajaran juru selamat kita. Serius teman-teman, saya ngomong seperti ini, saya tidak dibayar. Saya tidak dibayar ngomong seperti ini Kak Irma, mohon maaf. Ya. Saya cuma pengen Kak Irma, hidup kita Kak, cuma satu kali ya. Hidup kita cuma satu kali. Kak Irma jangan sampai salah pilih Tuhan Kak. Karena itu nanti fatal teman-teman, serius. Ya. Saya ketika sudah menemukan juru selamat ya, saya itu kasihan ketika lihat teman-teman itu tersesat gitu. Saya itu pengen merangkul yang kenal Tuhan Yesus. Ayo kenali Tuhan Yesus. Karena betul-betul keselamatan nggak ada di luar nama Tuhan Yesus, teman-teman. Saya mau tanya, pemimpin agama mana yang menjamin keselamatan seterang-terang seperti Tuhan Yesus? Tidak ada. Ya, jadi saya pesan sama Kak Irma, pikirkan ucapan saya Kak. Saya sudah dahulu mengalami pergumulan yang akan Kak Irma hadapi dengan latar belakang saya yang santri. Ya, saya sudah mengalaminya. Jadi Kak Irma jangan takut. Mungkin Kak Irma bisa melihat bahwa saya ya. Jadi apapun yang kita lewati bersama Tuhan, semuanya ada jalan semuanya. Percayalah, semua ada jalan keluar. Jadi yang pertama, ketika Kak Irma ingin masuk Kristen, pastikan Kak Irma jangan dalam keadaan dipaksa, ya. Karena saya tahu betul bahwa kekristenan tidak pernah mendoktrin dan memaksa seseorang. Jangan pernah merasa dipaksa, jangan pernah merasa dibayar untuk masuk Kristen, tetapi lakukanlah karena betul-betul pikiranmu, mulutmu, hatimu sepakat bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin seperti itu Kak Irma, saya berharap Roh Kudus menjamah hati Kak Irma, memenuhi setiap pergumulan Kak Irma, menyertai Kak Irma, sehingga Roh Kudus dapat memimpin Kak Irma untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus dengan lebih baik. Amin. Makasih Kak Yuli. Amin. Terima kasih Kak Jar. Ya.
ya, semangat. Jangan takut murtad kak, jangan takut murtad. Tapi takutlah kalau kamu nanti meninggal, kamu nggak dapat keselamatan kak. Jangan takut murtad kak. Ya, jangan takut. Ya, jangan takut kak ya. Ya, jangan takut. Oke, thank you penguatannya ya Fajar ya. Fajar, kakak dengan segala permohonan maaf kakak izin turunkan biar kita naikkan teman-teman yang cewek ya. Terutama Ya. teman-teman murtadin, kalau ada cewek-cewek murtadin tolong ketik 1 biar saya tarik untuk naik, kita sama-sama support dan memberikan ya sedikit support buat Kak Irma supaya you are not alone Kak Irma, ada kita semua yang support kakak di sini. Udah izin ya kakak turunkan ya, God bless. Kak Irma, selamat ya, semoga terus memberkati selalu. Amin. Shalom Kak Yuli, Kak Ellen, Kak Irma. Ya, silakan kak. Salam kenal. Kemarin aku lihat kalian tapi aku udah ngantuk, aku tidur. Jadi Kak Irma, kalau memang sudah merasa nyaman, jadi kalau saran aku cek dulu pribadinya ke Irma. Karena mengikut Yesus itu Dabbling loh Kak Clara. dabbling Dabbling kenapa banget. ya? Pakai headset nggak atau lagi ngecas nggak? Oh iya, ngaruh ya kalau lagi ngecas ya. Oke. Jadi kalau kita mengikut Kristus itu bukan karena sesuatu kepentingan, maksudnya ada lo kok masih dabbling Kak? Apa ya? Coba kakak turun dulu nanti ajukan permintaan naik kak. Kak Clara turun dulu nanti ajukan permintaan naik lagi. Oke, Kak Irma. Ya, Kak Yuli. Tadi senyum-senyum, sekarang ketawa loh. Kita harus saling menguatkan Kak Irma ya. Ya itu juga yang bikin saya sampai detik ini masih belum berani memulai ya, karena itu juga salah, ada ketakutan saya. Tapi saya bersyukur kesaksian Kak Irma ini bakal menjadi bukti nyata ketika Kak Irma mulai mengenal Tuhan Yesus dan mendalami Tuhan Yesus. Nanti akan ada beban yang harus, ada suatu ajaran Tuhan Yesus itu yang mengajarkan kakak untuk harus bisa memaafkan dan berdamai dengan keadaan kakak yang sebelumnya. Seperti itu Kak Irma. Sebentar ini ada yang naik. Teman-teman, kalau ada teman-teman murtadin, tolong ajukan nomor 1 biar saya terima ya teman-teman ya. Silakan. Nah, Kak Irma, untuk mengikut Yesus itu kita bukan karena agenda diri sendiri, tapi mungkin dengan pengalaman Kak Irma di tempat sebelumnya mungkin nggak merasa nyaman, pasti mencari tempat yang nyaman. Memang Yesus adalah jawaban, karena apa? Di Kristen itu, di dalam pernikahan, masih dabbling ya Kak? Suami itu ditegaskan harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi kita itu nggak dibenarkan dengan poligami kalau di agama kita. Jadi antara hubungan suami dan istri itu seperti pemimpin gereja dengan jemaat. Jadi sangat mengasihi. Nggak boleh kepentingan sendiri yang terutama. Gitu. Nah, untuk masuk ke dalam pernikahan Kristen itu, saya dulu pernikahannya di Katolik pemberkatannya. Itu kita ada pembekalan dulu. Dan kita nggak bisa sampai salah pilih pasangan karena kita sekali seumur hidup, Kak Irma. Nah, itu pembekalan itu di situ akan dijelaskan semua tentang hal ekonomi, bahkan hubungan suami istri, bagaimana dengan anak. Jadi, maaf ya, kita udah dewasa ya. Itu bukan tujuan di dalam pernikahan orang Kristen. Gitu. Tetapi tujuan yang mulia untuk berketurunan. Dan kalaupun tidak mendapatkan keturunan, itu tidak bisa dengan serta-merta menceraikan istrinya atau suaminya dan mengganti. Itu nggak boleh. Karena tujuan membangun keluarga Allah itu adalah untuk kemuliaan Tuhan kalau di Kristen. Makanya kita ada pembekalan pranikah. Lalu masih ada lagi wawancara yang dengan disertai saksi-saksi gitu, dan diawali dengan sakramen tobat. Jadi memang di Kristen itu
perempuan itu sama laki-laki itu sama haknya ya, harus saling tolong menolong, harus saling bantu. Nah, dan di dalam hal perceraian kita nggak bisa bercerai. Kalau sepanjang pernikahan ada sesuatu hal yang nggak nyaman, kita boleh jaga jarak dulu. Itu bukan untuk bercerai ya, tapi untuk refleksi, memeriksa diri satu sama lain. Dan kita nggak dilepas begitu aja. Ada yang disebut dengan konseling. Kalau di Katolik dengan Romo, kalau di Protestan itu ada kakak rohani. Nah, dan kita juga persekutuan itu selalu ada untuk saling menguatkan, untuk saling sharing kesaksian. Jadi enggak hidup, misalnya nih maaf nih, kalau di seberang kan cuman dengar info dari suami udah nurut gitu kan. Kalau di kita sama, ke ibadah juga duduknya sama, bersama-sama dengan suami, dengan anak. Jadi apa yang disampaikan kita juga dengar sama-sama gitu. Jadi konteks di dalam Kristen itu, baik yang masih single maupun yang udah menikah, itu adalah kasih. Bagaimana hubungan kita dengan Allah itu. Jadi kita harus menjalankan kasih itu. Bukan siapa yang utama nih, laki-laki yang paling penting, perempuan nggak dianggap. Enggak seperti itu. Semua sama. Kayak gitu. Ada lagi, Kak? Oke, jadi Kak Irma sebelum masuk ke Kristen, kakak pahami dulu kekristenan seperti apa dan yakinkan diri kakak pengenalan akan Kristus, beli Alkitab atau download di handphone. Nanti kakak bisa baca setiap ayatnya untuk mengenal siapa itu Tuhan Yesus, bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada kita. Gitu. Terima kasih Kak Irma, thank you Kak Yo. Ya, makasih Kak Clara. Kak Yuli, I'm sorry, ini handphoneku baterainya 9%, terus ada trouble, nggak bisa di charger, jadi aku minta waktu untuk charger, nanti aku naik lagi ya. Boleh. Oke, Ya, makasih ya, Kak Yuli. Kak. Kak Irma, aku keluar dulu sebentar ya. Ya, makasih Kak Kakak Yo. Clara, iya makasih Kak Yuli, Kak Irma. Shalom. Shalom. Ya, Kak Maria. Halo Kak Maria. Maria. Oke, saya izin turunkan. Teman-teman yang cewek kalau mau naik aja ya, terutama yang murtadin ya. Ya, Elosop Thrifting. Halo, Elosop. Halo. Iya. Aku cuma mau kasih support. Aku kan juga. Ya, silakan Kak. Selamat malam, Salam. Salam kakakku. Kedengaran nggak? Gimana? Oke. Aku Kristen. Cuman 2 kali saya dilihat Kak Irma masuk ke live-nya Bang Edis. Kebetulan aku semarga sama Bang Edis, tapi belum kenal. Bang Edis Sidabutar, aku Sidabutar. Jadi yang aku tekankan, Kak Irma, seperti yang dikatakan Kak Yuli tadi, ini hati dulu. Jadi jangan karena mengenal Yesus itu hanya karena pelarian, karena ada dendam, amarah, sakit hati karena dari pasangan. Jangan di situ, tapi temukan kedamaian itu, kedamaian di hati itu. Jadi tujuan kakak itu mau meninggalkan misalnya Islam, saya sebut di tetangga sebelah, jangan karena sakit hati, tapi karena memang panggilan. Dan sejujurnya seperti yang dikatakan Bang Fajar tadi, hanya Yesuslah jalan satu-satunya untuk keselamatan menuju surga.
Tidak ada yang lain selain daripada Yesus. Nah, kalau Kak Irma sudah bisa menguasai hati, tidak lagi menyimpan akar pahit, tidak lagi menyimpan kebencian, dan memang hatinya memang menemukan kedamaian bersama Yesus, ayo, buka hatimu. Buka hatimu. Firman Tuhan bilang di dalam Roma 10 ayat 10 berkata, atau mungkin bisa dibuka biar tidak dari mulut saya, atau mungkin Kak Clara, maaf Kak Clara, salam kenal. Bisa dibaca Kak Clara biar didengar sama Kak Irma. Roma 10 ayat 10. Oke. Oke, silakan Kak Clara. Roma 10 ayat 10. Demikian firman-Nya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, itu Kak Irma. Walaupun Kak Irma belum masuk menjadi Kristen, tapi dengan Kak Irma percaya kepada Yesus, percaya di dalam hati, mengaku dengan mulut, kakak sudah diselamatkan. Itu firman Tuhan. Nah, kalau yang aku ikuti dari penjelasan Kak Irma, bagaimana Kak Irma menerima ketidakadilan perlakuan laki-laki. Firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 4 bisa dibaca lagi Kak Clara. Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, Tuhan sendiri mengakui kita berharga. Tuhan sendiri mengakui kita mulia. Karena keberhargaan kita, kemuliaan kita, Yesus datang, dia memberikan dirinya untuk kita. Gitu Kak. Jadi kalau Kakak Irma sepenuhnya mau percaya sama Yesus secepatnya, artinya jangan takut. Jangan takut. Hanya Yesus jalan satu-satunya. Dan tadi saya dengar Kak Irma mencari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kalau Kak Irma tahu, perempuan, kita wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Namanya rusuk itu harus dijaga. Namanya rusuk itu harus disayangi. Namanya rusuk itu harus benar-benar dihargai. Karena kalau rusuknya sudah patah, sudah timpang, sudah cacat. Jadi kita itu diciptakan Tuhan itu dari tulang rusuk laki-laki loh. Itu keberhargaan kita, kesetaraan kita dengan laki-laki. Saya melihat sepertinya kakak Irma ini menyimpan akar pahit, menyimpan sakit hati karena perlakuan ketidakadilan seorang laki-laki. Betul? Iya, betul. Dan itu Kak Irma dapatkan dan Kak Irma rasakan dari suami. 8 tahun sudah cerai ya. Iya. Dan di dalam 8 tahun itu takut mengenal laki-laki karena takut akan mengalami persoalan yang sama. Betul? Iya. Jadi kakak, kalaupun mau percaya sama Yesus seperti Roma 10 ayat 10 berkata, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut kakak sudah diselamatkan. Tapi jaga keselamatan itu dengan cara apa? Kakak datang ke gereja, cari pendeta, di mana yang bisa menuntun kakak untuk lebih lagi mendalami kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, hanya Yesus satu-satunya yang datang ke dunia memberikan keselamatan. Di luar daripada Yesus tidak. Seperti yang kesaksian Bang Fajar tadi, itu betul.
Saya tekankan lagi, itu betul, hanya Yesus. Jadi malam ini, dalam kakak mau tidur, kakak merenung minta petunjuk sama Tuhan. Tuhan, aku rindu kedamaian-Mu. Lupakan masa lalu. Lupakan. Karena kakak ini terikat dengan akar pahit. Bebaskan. Terikat dengan ketrauma, terikat dengan perlakuan ketidakadilan itu. Jadi mau melangkah itu dia takut. Mau mengenali orang pun, laki-laki khususnya, dia takut. Nah sekarang saya tadi udah bacakan, ada beberapa firman Tuhan sudah saya sampaikan. Tadi Kak Clara sudah baca Yesaya 43 ayat 4. Di situ dikatakan kita berharga, bahkan Tuhan sendiri memuliakan kita loh. Tuhan sendiri memuliakan kita, coba. Oleh karena engkau berharga dan mulia, kata Tuhan, makanya dia datang ke dunia ini. Jadi Kak Irma berharga, jangan ada merasa tidak layak. Kak Irma berharga, Tuhan Yesus datang tidak hanya untuk orang Kristen, tetapi untuk semua manusia di dunia ini, bagi yang mau percaya kepadanya. Itu saja Kak Yuli. Saya siap membantu Kak Irma. Nanti bisa saya DM Kak Irma. Kalau Kak Irma mau curhat sama saya, bisa dibantu sama saya. Karena hanya artinya kalau Kak Irma curhat ke orang yang salah, mungkin Kak Irma akan menemukan jawaban yang salah. Bukan lagi membangun, tetapi malah menjatuhkan. Seperti yang Kak Irma bilang, banyak nge-DM saya dibilang ini, dibilang ini, dibilang ini. Nanti kita DM ya, aku DM ya. Ya, makasih ya Kak. Ya, kamu berharga. Jangan merasa tidak layak, kamu berharga. Kamu tidak gagal, kamu berharga. Tuhan sendiri mengatakan kamu mulia. Ya. Itu yang bisa aku sampaikan, Kak Yuli. Terima kasih, aku sudah dinaikkan. Aku dari tadi memantau terus, pingin sekali aku mau menjelaskan ke Kak Irma gitu, greget gitu. Baik, mohon maaf ya Kak. Sabar Kak Clara. Kita sama-sama sama Kak Clara di sini. Ya Kak Clara pula. Kak Irma. Iya, iya. Irma nggak bisa lanjut ini, udah berantakan banget ini. Mungkin terakhir teman-teman, Kak Sandra ada yang mau disampaikan buat Ya. Kak Clara. Salam ya Kak Yuli ya, Irma ya, Kak Irma ya. Saya cuman mau kesaksian tentang hidup saya juga. Sama ya, saya tuh murtadin juga, cuman kan saya dari kecil juga sama kurang bahagia. Hidup mama saya kan orang perantau, mama saya tuh keturunan orang Tiongkok asli ke Indonesia ya. Pas itu papa saya juga kan orang luar dari Jakarta, mereka merantau. Nah pas itu kan kami agamanya Buddha ya kan. Nah waktu itu saya juga sama, dikucilkan sama keluarga ya. Saya pengen kenal Tuhan Yesus begitu. Sekolah di sini kan masalahnya madrasah semua ya. Saya tuh di sekolahan madrasah China sendiri. Nah, saya tuh punya kesaksian mau disahadatin semua dari kelas SD, SMP itu sampai ustadznya meninggal semua. Karena mau mensahadatkan saya. Nah, di waktu di SMP itu guru saya mau sahadatkan saya tuh ada roh yang berbicara dengan saya. Itu saya nggak tahu kalau Tuhan Yesus. Saya kan waktu itu Buddha ya. Itu mama saya bukan Islam aja ya, yang fanatik tentang Tuhan Yesus gitu loh. Dari agama pun semua anak inginnya sama orang tua agamanya ya. Sampai saya dimasukin ke karung. Sampai saya nggak dikasih makan. Sampai saya diusir. Baju-baju saya dimasukin ke got semuanya. Tapi memang kalau mengikuti Yesus itu nggak gampang. Pertamanya jalannya itu susah. Mengikuti Yesus itu susah. Cuman waktu itu saya minta sama mama saya, Mama coba saya sekolah nggak usah di sekolahan yang Islam, saya pengen ke sekolah Kristen. Saya bilang gitu. Nah waktu saya semea di sekolah Kristen itu, saya baru tahu, oh yang ada di roh yang berbicara dengan saya itu, kamu bukan di situ, kamu pilihanku, kata Tuhan Yesus.
itu memang Tuhan yang pilih gitu loh. Kita memikul salib, kita terima Tuhan Yesus itu bukan kehendak kita, tapi Tuhan yang memilih kita. Makanya kita selalu kalau berdoa itu minta kekuatan dari Tuhan. Nah, setelah saya di sekolah Kristen, saya tahu semua. Mama saya nggak ngasih. Saya ke Islam nggak ngasih. Ke Kristen pun saya nggak dikasih. Itu saya ateis. Tapi saya diam-diam waktu di sekolah di Kristen itu, saya tuh selalu pergi kayak kita doa semalam suntuk. Saya tuh selalu nginep di tempat di gereja gitu loh. Saya pengen minta Tuhan kekuatan gitu loh. Saya sendiri, semua keluarga gitu, adik semua. Waktu itu masih pada kecil, saya sendiri kena pukulan. Setiap saya ini kena pukulan, jangan sampai ngajak adik segala macam. Nah, di situ pun saya sampai udah kerja, itu mama saya selalu, asal saya dapat, waktu itu kan saya gaji pertama itu, terima Tuhan Yesus itu, gaji pertama tuh saya ceritanya membeli mini kompo. Nah, saya membeli kaset lagu rohani untuk menguatkan iman saya sendiri. Tapi orang tua nggak ngasih, di sini bukan rumah orang Kristen katanya gitu kan. Sampai mini kompo saya dibanting. Itu hasil dari jari saya sendiri gitu kan. Saya minta tuh penguatan Tuhan. Tuhan, ini bagaimana ya caranya buat rumah ini adem, buat rumah. Nah, saya ada, mama saya kan nggak bisa bahasa Mandarin ya. Saya beli lagu-lagu rohani Mandarin, Inggris. Nah, di situ mama saya kebingungan. Kok lagunya enak, katanya gini-gini, katanya bilang gitu kan. Asik sekali, katanya lagu Mandarinnya. Dalam hati saya, nggak tahu kamu, katanya saya bilang begitu. Itu lagu rohani pujian untuk Tuhan, saya gitu kan. Enak kan mas, saya bilang begitu. Lambat laun tuh mama saya dari jahat sama saya, mulutnya jahat apa ya. Itu jalan demi jalan tuh Tuhan kasih petunjuk gitu loh. Enggak gampang ikut Tuhan Yesus itu. Satu persatu adik saya masuk sekolah ke Kristen. Adik saya satu lagi masuk ke Kristen. Itu saya penuh dengan pukulan sama mama saya. Satu persatu itu kebawa semua. Sampai akhirnya adik saya kuliah, papa saya meninggal. Saya yang tulang punggung keluarga. Sampai umur saya 35 saya belum merit. Buat orang tua, buat nunjang keluarga ya. Nah, di situ Tuhan kasih lihat, ini loh anakmu yang menjadi tulang punggung itu karena Tuhan. Tuhannya beda dari yang sebelumnya, dibilang gitu kan. Nah, mama saya mikir. Nah, akhirnya saya diam-diam mendoakan mama saya. Mendoakan mama saya. Akhirnya mama saya nggak taunya dia dikasih mimpi. Bukannya mimpi, jadi kayak separuh nyata, separuh mimpi gitu loh. Dia didatengin Tuhan Yesus gitu loh. Ini aku didatengin katanya, orang berjubah putih terang, mukanya bercahaya, nggak kelihatan, rambutnya pirang. Nah, waktu itu saya mau ke gereja, pas jatuh itu kertas renungan yang dibuat inian Alkitab, lah ini dia orangnya, kata gitu. Nah, di situ mama saya, oh nggak taunya Tuhan Yesus itu hidup ya, gitu. Nah, dari semenjak itu tuh, mamaku kagak pernah melarang aku ke gereja, bawa adekku ke gereja, nggak pernah lagi. Mungkin itu sentilan Tuhan. Tapi nggak sampai di situ aja, memang mengikuti Yesus. Waktu aku menikah pun, aku menikah kan aku marketing ya, marketing pengobatan muka gitu kan, wajah ke luar-luar pulau. Nah, baru kenal 3 hari cowok itu mau menikahi aku. Aku pikir gini, umur 35, adikku udah tamat semua kuliah. Pas itu aku bilang, waktu itu caranya bagaimana ya, nggak tahu, distributorku ada mengenalkan aku gitu kan. Tapi waktu itu aku cuman teman aja gitu kan, teman aja, nggak mungkin aku bisa pacaran lain-lain pulau begini kan, aku nanti pindah-pindah, aku bilang gitu kan. Nah, nggak taunya aku pas di Manado datang tante-tante ke rumah gitu loh, katanya nanyain seserahan, mau ngadain
merit. Nah, pas itu mamaku nelpon aku, takutnya penipuan atau apa kan waktu itu kan. Nah, akhirnya ditelepon. Siapa tante siapa? Sedangkan temanku banyak cowok kan waktu itu, memang cowok. Aku udah punya pacar gitu kan, orang Jogja. Pas gitu namanya ini gitu kan, Jimmy begini gini gini. Aku pikir Jimmy mana gitu loh. Baru akhirnya ada yang telepon aku, mamaku datang ke rumah. Lah aku bilang, lah kenalan baru 3 hari ngapain? Aku bilang gitu, aku kan nggak kenal kamu. Aku bilang gitu kan, aku nggak kenal kamu. Aku bilang gitu. Pasti kamu juga belum tahu sifat hatiku bagaimana gitu kan. Kamu nggak perlu tahu aku sifatnya seperti apa. Tapi aku tahu sifat kamu seperti apa gitu kan. Akhirnya aku tuh dalam hati gini dong, aku udah berumur 35 tahun, aku pikir gitu kan. Sedangkan ini udah ada jodohku, masa aku menolak? Aku bilang gitu kan. Akhirnya ya udah deh, aku terima. Aku juga itu minta tolong penyertaan Tuhan. Tuhan, apakah ini jodoh aku ya? Aku bilang gitu. Apakah ini Tuhan yang memberikan buat aku? Tuhan lancarkan jalannya, kalau memang dia sayang sama aku, datang ke rumah aku gitu kan, minta aku. Nah akhirnya saya berapa ya, selang berapa hari gitu dia datang ke rumah. Sampai mamaku juga kaget, apa udah orang tuanya seserahan begini, dikira aku bohong namanya. Cuman aku pikir bohong nih, basa-basi gini gini gini, nggak tahu benar. Nah di situ aku banyak sekali berkecamuk. Aku bilang orang Dayak, aku bilang gitu ya, orang Dayak. Pas itu aku tunggu ya sebentar ya, anakku pulang dulu sebentar. Kak, nanti mungkin Kak Sandra ceritanya boleh agak singkat ya. Di sini udah jam 1 Bali, biar kita istirahat. Kak Elsop, nanti saya minta tolong kesediaan untuk bawa kita dalam doa ya Kak. Siap. Kak Clara masih bisa. Sebelumnya gini, saya mau ngasih tahu Kak Irma. Iya. Artinya gini, bisa dibacain di dalam Yohanes 10 ayat 10 Kak Clara. Yohanes 10 ayat 10. 10. Iya. Kalau nggak salah itu isinya aku dan Bapak satu ya. Teman-teman kencengin tap-tap layarnya, yuk. Udah kita udah mau close sebentar lagi. Kita bantu support Kak Irma ya, teman-teman. Oh iya. Yohanes 10 ayat 10 demikian bunyinya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Amin. Jadi Kak Irma, artinya pencuri datang hanya untuk mencuri itu artinya itu pekerjaan iblis. Jadi dia menggerogoti hati Kak Irma agar Kak Irma itu terus dibelenggu dengan masa lalu, terus dibelenggu dengan sakit hati. Terus dibelenggu. Jadi Kak Irma itu tidak terlepas dari belenggu itu. Nah, dia datang, iblis itu datang, setan itu datang. Tapi di sini dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Aku itu adalah Yesus. Jadi Yesus datang memberikan kita kehidupan. Memberikan kita kehidupan baru. Nanti akan saya bantu untuk menjelaskan semua kita arahkan nanti dalam kebenaran firman Tuhan. Semua tentang firman Tuhan, bukan kata saya tapi kata Tuhan di dalam firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan manusia yang lama akan dibaharui menjadi manusia yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi nanti akan lambat laun Kak Irma, bebaskan diri Kak Irma dari belenggu-belenggu setan yang berusaha membunuh kedamaian Kak Irma, yang berusaha membinasakan hati Kak Irma, sehingga di dalam hati Kak Irma tidak ada kedamaian, yang ada kebencian, yang ada sakit hati. Nanti kita akan berdoa. Ya? Kak Yuli, apakah sudah selesai ini kita mau berdoa? Kita satu pujian dulu ya. Kak Irma boleh dengar satu pujian dari kita ya. Nanti mungkin nanti saya DM Kak Irma ya. Silakan Kak Clara.
Kenapa Mbak? Kenapa Kak Irma? Kak Irma sembab, Irma malu. Ya, apa, Kak? Nanti kita habis ini Kakak istirahat ya. Langsung Mungkin ini istirahat. kali ya lagu pujian yang sering dikumandangkan Bang Edis itu dikatakan di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Itu lagu kesukaannya Yuli juga itu. Teman-teman kencengin tap-tap layarnya yuk. Besok kita ketemu lagi. Nanti kapan ada waktu Kak Irma kosong, kita sharing-sharing lagi. Kak Elo udah follow saya Kak? Saya udah follow tadi pertama Kakak live. Baik Kak, makasih Kak. Silakan Kak Elo Sob, silakan. Nah, udah Kak Claranya ya, udah nggak apa-apa Kak Irma boleh on cam. Nah, nggak apa-apa Kak, dia mungkin agak ini sama ininya. Nggak apa Kak Irma, di off cam aja. Kak Irma ya udah sebab. Berdoa aja Bu Elo. Buat dalam doa. Oke, saya tadinya pingin lihat Kak Irma pegang dada kanan, pegang dada pakai tangan kanan, biar kita ngelihat gitu. Tadinya kalau bisa on cam. Nggak apa-apa Bu, biarkan sementara kita berdoa saja. Oke, di balik layar, oke ya. Kak Irma, Tuhan Yesus mengasihimu. Kita akan berdoa buat Kak Irma. Ada Kak Yuli, ada Kak Clara, ada saya. Kita siap menopang Kak Irma. Kita berdoa pada malam hari ini yuk. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kau Allah yang sangat baik, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah melupakan kami sedetik pun Tuhan. Kami sadar siapa diri kami di hadapan-Mu Bapa. Kami manusia berdosa Tuhan, yang mana dosa kami tidak pernah Engkau perhitungkan. Dosa kami tidak pernah Tuhan, yang tidak pernah Engkau Tuhan Yesus ingat senantiasa Bapa. Engkau mengampuni kami Bapa. Pada malam hari ini aku bersatu dengan Kak Yuli dan juga Kak Clara Tuhan. Menopang kehidupan saudari kami Tuhan, Kakak Irma Tuhan Yesus. Kuasa-Mu tiada pernah terbatas Tuhan. Walaupun kami berdoa secara online Bapa, tapi kuasa-Mu bekerja menjamah hati saudari kami Kakak Irma Bapa. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi mengikat hatinya, yang membuat dia Tuhan Yesus susah untuk mengampuni, yang membuat dia Tuhan Yesus susah untuk melupakan masa lalunya, kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melepaskan segala belenggu-belenggu yang mengikat Kakak Irma di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Iman kami berkata Bapa, Kak Irma Tuhan, Engkau mengasihi dia. Dia berharga di mata-Mu Tuhan. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat di dalam kehidupannya Tuhan, tetapi rancangan-Mu bagi dia rancangan damai sejahtera, masa depan penuh dengan pengharapan Tuhan. Kami mengasihi Kak Irma Bapa, kami mengasihi dia. Kami mengasihi dia Tuhan, kami mengasihi dia. Menjamahnya Tuhan. Jamah yang daripadamu Bapa. Dalam nama Yesus, firman-Mu berkata Tuhan, memulihkannya. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu menjadi milik Kak Irma Tuhan. Engkau adalah penyelamat bagi dia. Engkau menyembuhkan hatinya. Engkau Tuhan Yesus memberikan hidupmu bagi dia Tuhan. Dia berharga di mata-Mu. Dia mulia di mata-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami menyerahkan Kakak Irma ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat sepenuhnya atas hidupnya Tuhan, tubuh, jiwa, dan rohnya Bapa. Karena iblis datang untuk mencuri dan membinasakan, tetapi Engkau Tuhan datang untuk memberikan kehidupan dan keselamatan bagi hatinya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang beracara. Terima kasih untuk media sosial ini Tuhan.
Terima kasih untuk media sosial ini yang sudah mempersatukan kami satu di dalam roh-Mu Tuhan. Amin. Kami mengasihi Kak Irma Bapak, kami mengasihi dia Tuhan, peluk dia Tuhan, rangkul dia Tuhan, jamah hatinya Bapak, jamah hatinya, balut luka hatinya Tuhan, balut luka hatinya. Ada banyak sakit hati di dalam dirinya, ada banyak luka di dalam hatinya Tuhan. Engkau yang Engkau mengangkat jamah di semua dalam luka nama Tuhan batinnya Yesus Roh Tuhan. Kudus. Engkau mampu, kuasa-Mu tiada terbatas ruang dan waktu Tuhan. Kami Membalut luka percaya itu, hatinya. kami percaya itu. Kami percaya. Tuhan, Kak Irma dimenangkan di dalam nama Yesus. kasihani. Kak Irma dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Hati yang nama mengampuni menjadi milik kami Dia Tuhan. bersepakat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ada Kak Yuli yang membuka ruang room live ini Tuhan. Berkati hidup Kak Yuli Bapak. Berkati pelayanannya, berkati hatinya, berkati hidupnya. Berkati juga Kak Clara pada malam hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati pelayanan kami. Manusia mungkin boleh memandang kami rendah, tetapi Tuhan yang kami tinggikan, yang kami muliakan tidak pernah memandang kami rendah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami terbatas Bapak, kami terbatas Tuhan. Pengetahuan kami terbatas Tuhan, tetapi kuasa-Mu tiada pernah terbatas Tuhan. Kami mau bersatu di dalam roh-Mu, bersatu untuk merangkul jiwa-jiwa Tuhan Yesus, untuk merangkul jiwa-jiwa yang putus asa Tuhan, untuk merangkul jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang jauh daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan beristirahat pada malam hari ini Tuhan. Kami mau menyerahkan tubuh jiwa roh kami kepada-Mu Tuhan. Malaikat Allah berdaulat atas hidup kami. Darah Yesus membentengi kami, menjauhkan kami dari segala niat jahat, manusia dan kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami akan tutup room live ini Tuhan pada malam hari ini. Dan kami menyerahkan kehidupan saudari kami Kakak Irma Tuhan. Engkau mengasihi dia, dia berharga di mata-Mu. Dia mulia di mata-Mu Tuhan. Peluk dia Bapa, peluk dia Tuhan. Rangkul hatinya, jiwanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Tuhan Allah kami, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Oh ya, amin. Terima kasih Kakak. Tuhan menjawab. Kak Irma. Iya Kak Irma. Irma udah gak bisa Bu. Ya nggak apa-apa Kak Irma, nggak apa-apa. Nanti mungkin kita komunikasi lebih intens lagi Kak Irma ya. Nanti kita Virtual hack ya, virtual hack. Boleh Kak Clara satu lagu sebelum saya tutup komal saya? Request atau Bapak yang kekal aja ya? Bapak yang kekal aja. Lagu yang agak Terima ini, kasih Kak, ya. meriah-meriah gitu. Kakak. Kak. Oh, Agak yang mau lagu meriah-meriah. yang oke. Teman-teman juga sebelum saya tutup room saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Kak Irma sudah meluangkan waktu sharing bersama saya, Kak Clara, Kak Elo, dan Bang Fajar, dan teman-teman yang lainnya tadi. Saya berdoa juga buat Kak Irma, kita semua mendoakan Kak Irma agar selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu diberikan tuntunan yang baik. Amin. Buat Kak Clara juga terima kasih Kak Clara sudah meluangkan waktunya di komal saya, berbagi Siap. puji-pujian. Kiranya melalui puji-pujian saya sangat yakin itu salah satu cara kita memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Oh, dan haleluya. Tuhan. Dan Kak Elo Shop, terima kasih juga untuk supportnya sama teman-teman di sini. Saya mengucapkan terima kasih. Kita sesama perempuan harus saling menguatkan satu sama lain karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Ya, Amin. kita tuh seperti yang saya bilang dari itu, kita adalah tulang rusuk ya, bukan tulang sapi teman-teman ya. Tulang rusuk kita ini, bukan tulang sembarang tulang. Silakan Kak Clara. Goodness of God. Yap. Kebaikan-Mu Tuhan. Kak Irma, ada yang mau Kak Irma sampaikan sebelum saya tutup roomnya? Irma mau bilang
Kak Yuli makasih yang udah siapin room ini buat Irma. Irma makasih banget Kak Yuli. Terus buat Kak Clara, terus dari cerita-cerita Kak Clara, makasih ya Kak. Kayak di sini tuh kayak Kakakku. Irma tuh bener-bener kayak dirangkul banget. Makasih ya Kak Clara. Haleluya. Thank you kakakku. Kasih Tuhan menyertai kehidupan kakak ke depannya ya kakakku. Semangat. Kasih setia Sama Tuhan Kak nyata di dalam Elva. hidup kita. Irma juga makasih. Irma makasih udah didoain. Udah dirangkul. Udah bener-bener kayak dia buat istimewa. Makasih Kak. Kak Irma, kalau manusia melihat rupa tapi Allah melihat hatimu, kami mengasihimu ya. Makasih. Irma gak bisa on cam lagi kayak muka Irma udah sembuh. Iya Kak, nggak apa-apa. Ya udah doain Irma semuanya. Irma ucapin terima kasih ya. Amin. Seperti Bapa sayang pada anaknya, Kak Irma. Panggillah nama Yesus dengan iman. Dia Silakan, akan Kak. menghampirimu, Kak. Irma tuh ngerasa kayak dipeluk banget loh di sini. Kak, sama seperti saya. Kak Irma sama seperti saya, Kak. Makasih. Fajar nggak boleh peluk. Fajar nggak boleh peluk. Oh iya. Peluk aja. Fajar nggak boleh. Terima kasih. Gini Kak Irma, itu maksudnya Fajar, yang kakak Fajar. rasakan. Iya Bu. Satu kata buat kamu, Ya. tantangan untukmu akan semakin besar. Tapi percayalah engkau tidak berjalan sendiri. Tetap setia. Jangan sekali-kali meninggalkan Yesus. Oke? Yes. Amin.